Belum pernah lihat pembunuh mana lagi begitu sombong. Dia tidak hanya dengan sombong masuk kedutaan besar AS. Dia bahkan membawa tas senjata yang diletakkan di wajahnya untuk pemindaian keamanan. Pada saat yang sama saat security sedang memeriksa tubuhnya. Dia bahkan dengan sengaja menunjukkan dua senjata yang dia bawa di ikat pinggangnya untuk ditunjukkan kepada mereka. Tindakannya terlalu terbuka. Buat tim keamanan harus segera mengeluarkan senjata untuk mengendalikannya. Dengan orang sombong seperti dia, tim keamanan juga bertemu untuk pertama kalinya. Saat ini kepala keamanan datang untuk menginterogasinya dengan pistol. Saat ini dia sangat penasaran dengan identitas aslinya. Karena dia memeriksa seluruh sistem. Bahkan menggunakan kekuatan Chia. Tapi hasilnya masih belum bisa menemukan siapa dia. Kamu siapa? 47. Aku pembunuh. Itu bukan nama. Itu bukan. Tapi itu nama aku. Sanders setelah mendengar jawaban 47. Rasanya sepertinya menyerahkan dirinya sendiri. Dia kemudian mengancam 47 untuk menyerahkan diri untuk menerima grasi. Jika tidak, dia akan membuatnya tidak sehat keluar sini. Pada saat yang sama dengan angkuh mengatakan 47 bahwa ini tempat dia. Dia punya 100 cara untuk membuatnya menghilang. Menghadapi ancaman Sanders, wajahnya tidak berubah. Pada saat yang sama, dia juga menyetujui tato di pergelangan tangannya. Menebak dengan benar dia memiliki 2 anak perempuan. Kalau kamu cintai 2 anak perempuan kamu, maka kamu harus membiarkan aku keluar dari sini. Sanders mendengar 47 mengancam keluarganya. Dia jadi marah. Langsung pada peluru arahkan pistol ke arah 47. Dia tidak tahu bahwa tindakan ini akan membawa bahaya baginya. Serangan balik membuat Sanders terkesiap kaget. Tapi untuk pembunuh top seperti 47, semuanya ada di telapak tangan. Alasan dia pergi ke kedutaan AS hanya untuk mengejar seorang gadis bernama Katia. Gadis ini menyembunyikan rahasia besar 2 jam lalu untuk bisa kabur dari kejaran kode nama 47. John, rekan Katia, sengaja melepaskan tembakan di depan kedutaan AS. Awalnya ingin menggunakan kedutaan AS untuk membantu mereka mencegah kode nama 47. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa kedutaan AS pun akan dengan mudah dikalahkan. Dengarkan bel alarm berdering keras. John dengan cepat antar Katia keluarkan dari kedutaan. 47 meramalkan bahwa mereka berdua akan melarikan diri. Jadi ganti bajunya dan pergi ke kedutaan. Ketiganya membuat kedutaan AS terlihat seperti pasar. John ingin segera membuat Katia melarikan diri, jadi dia langsung mencuri pistol dari polisi. Mereka menginjak pedal gas dan berlari dengan gila-gilaan di kota untuk bersembunyi sejauh mungkin. Saatnya, 47 berlari ke atap gedung. Temukan tempat tertinggi lalu gunakan senapan sniper untuk menemukan mereka berdua. Sangat cepat mampu menghitung jarak tembak. 47 segera menarik pelatuknya. Untungnya, Katia beruntung tidak tertabrak. Hanya lengan yang terluka oleh peluru yang meleset. 2 orang bersembunyi di sebuah motel kecil. Sekarang Katia ingin tahu satu hal. Kenapa dirinya selalu diburu? Kemudian John secara bertahap mengatakan yang sebenarnya kepada Katia. Ternyata ayahnya dulunya adalah seorang ahli genetika, seorang ahli filogenetik manusia. 20 tahun yang lalu sebagai pendukung organisasi misterius. Melalui modifikasi dan peningkatan gen, mengangkat sekelompok orang tanpa emosi, tanpa kesedihan. Mereka dibuat untuk menjadi mesin pembunuh. 47 yang salah satu antaranya. Tetapi ambisi organisasi semakin besar dan besar. Peter kemudian menyadari bahwa dia tidak boleh terus menciptakan hal-hal seperti itu. Jadi bakar laboratorium untuk menghancurkan semua data tentang percobaan itu. Bahkan dia sendiri menghilang secara misterius. Ini seperti benar-benar terhapus dari dunia ini.
Tidak ada yang bisa menemukan tempat persembunyiannya. Saat ini, banyak organisasi mencari Peter kemana-mana. Yang mereka inginkan adalah memulai kembali percobaan transgenik. Itu juga menyebabkan Katia dikejar sepanjang waktu. Karena Katia adalah orang yang paling cepat membantu mereka menemukan Peter. Melalui narasi Yohanes, Katia mengetahui ayahnya menderita rheumatoid arthritis. Pada saat yang sama, juga menderita kanker paru-paru stadium akhir. Dan dia sendiri suka menanam anggrek. Katia berdasarkan informasi yang tersedia dan menebaknya. Ayahmu pasti tinggal di iklim yang hangat. Harus ada fasilitas kesehatan. Katia juga menjadi subjek tes ayahnya. Itu sebabnya dia memiliki kemampuan penalaran terbaik. Katia melihat peta di dinding. Dalam sekejap, tahu di mana ayahnya bersembunyi. Saat dia akan memberitahu John. Kemudian telepon di kamar tiba-tiba berdering. Saat John mengangkat telepon, 47 tiba-tiba menendang pintu masuk. Langsung tembak John. Lalu membuat Katia pingsan dan membawanya pergi. Gadis ini diculik oleh seorang pembunuh top. Lawan tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi juga mengikatnya dan kipas angin besar. Kemudian menghidupkan mesin dengan volume penuh. Jika gadis itu tidak melarikan diri tepat waktu, akan tersedot oleh kipas hingga berkeping-keping. Katia juga mulai panik. Tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Sangat cepat dan mengembangkan kemampuan untuk melarikan diri dengan aman. Dia memasukkan tali ke kakinya. Lalu mundur dan akhirnya digiling. Dia menggunakan isapan kipas angin untuk mematahkan tali di tangannya. Akhirnya lancar melarikan diri dari sana. Tapi kali ini 47 mengatakan itu padanya. Dia melakukannya untuk membantunya mengaktifkan kemampuan khususnya. Saatnya, pasukan mistis bersenjata lengkap mengepung seluruh tempat ini. Katia yang baru saja membangkitkan inderanya. Dia terlihat seperti dipersenjatai dengan radar. Bisa langsung merasakan situasi perang. Bahkan bisa menebak posisi musuh. Berkat bantuan Katia, 47 semakin kokoh menggenggam kemenangan di tangan. Dengan koordinasi Katia yang baik, 47 mengalahkan banyak musuh. Saat ini John muncul di depan 47. Keduanya tidak banyak bicara dan langsung menyerang. Tapi yang mengejutkan orang lain adalah, John sangat lemah sebelumnya. Tapi sekarang kekuatan tempurnya benar-benar meledak. Ketika John tidak memperhatikan, 47 dengan cepat mengeluarkan pisau. Serangkaian serangan yang digabungkan dengan mulus. Awalnya mengira itu akan berhasil menargetkan John. Namun tak disangka, di bawah kulit John ditanamkan titanium. 47 sekarang tertangkap basah, tidak lagi bisa bertarung. Dilempar ke tanah oleh John. Pada saat itulah John memutuskan untuk mengambil tindakan untuk menyelesaikan 247. Katia langsung menembak kaca, menyebabkan ledakan. Setelah kalian berdua melarikan diri dari sana, 47 mengungkapkan identitas asli John. Namanya Britan memutuskan untuk bekerja dengan nama sebuah organisasi. Organisasi ini telah terlibat dalam kegiatan ilegal. Mereka selalu memiliki ambisi untuk menjadi penguasa dunia. Mereka juga ingin mendapatkan data modifikasi genetik. Setelah data pada percobaan itu tersedia, mereka akan kembali menciptakan mesin pembunuh. Dunia pasti tidak akan berhenti berdarah. Tapi ayah Katia segera menyadari hasilnya seperti sekarang. Jadi menjaga perasaan 47. 47 tidak mengejar Katia, yang diam-diam melindunginya. Setelah mendengarkan 47 penjelasan selesai, Katia memilih untuk mempercayainya. Beritahu juga 47 bahwa ayahnya ada di Singapura. Tapi kantor pusat organisasi misterius Britan juga ada di Singapura. Kemudian keduanya langsung terbang ke Singapura. Setelah mencapai gambaran besar Bandara Changi, 47 tahu bahwa kamera selalu mengawasi mereka.
Untuk menghindari kontrol kamera, keduanya memutuskan untuk berpisah. Katia dengan kemampuannya yang tajam, memanfaatkan keramaian dan barang bawaan di bandara. Sangat cepat dengan mudah menghindari pandangan kamera. Sangat nyaman tiba di depan bandara. 47 mengendarai Audi 7 RS merah untuk menjemputnya. Setelah Katia masuk ke dalam mobil, dia segera pergi dari bandara. Kemudian mereka mencari hotel untuk beristirahat. Yang buat Katia di luar dugaan. Dia sendiri tertangkap oleh kamera di luar pintu. Musuh dengan cepat mengikuti mereka ke hotel. Mereka mengirim sekelompok pembunuh untuk menemukan mereka berdua di hotel. Tapi untungnya 47 sudah bersiap lebih awal. Setelah berurusan dengan para pembunuh, 47 dengan cepat membawa Katia keluar dari hotel. Kemudian mereka berdua pergi ke sebuah taman yang banyak ditanami bunga. Ayah Katia memang ada di sini. Ayah dan anak setelah bertahun-tahun akhirnya bertemu lagi. Belum saling mengucapkan sepatah kata pun. Diganggu oleh dua pembunuh. 47 dengan cepat berurusan dengan dua pembunuh. Lalu bawa Katia dan ayahnya ke garasi. Mereka pergi dengan Audi 7 RS. Tapi dihentikan oleh Mercedes-Benz G. Orang di dalam mobil itu tidak lain adalah John. Tidak ada jalan lain. Hanya bisa mengubah mobil menjadi garasi. Dengan keterampilan mengemudi yang mahir, dia telah merayap melalui ruang bawah tanah. Membuat Audi 7 RS dimanfaatkan secara maksimal. Para pembunuh mengejar di belakang. Masih mengikuti mobil itu. 47 tentu saja, jangan biarkan mereka mengejarmu dengan mudah. Dia dengan cepat mengalahkan satu. Lalu akselerasi lagi. Sampai pembunuh di belakang mengejar. Kemudian 47 langsung mengerem mobil tersebut. Dengan mudah mengalahkan 3 pembunuh. Saat ini, hanya mobil pengejar John yang tersisa. Tapi sekarang garasi akan diblokir. 47 tidak ragu. Dengan gila menginjak pedal gas. 47 tahu bahwa pihak lain tidak akan pernah memaafkannya. Siap memanfaatkan arus mobil di jalan. Untuk membingungkan penglihatan mereka. Setelah menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Musuh tiba lebih cepat dari yang diperkirakan. 47 di dalam mobil dengan panik mengayuh pedal gas. Tapi mobil lain masih tidak bisa bergerak. Pada dasarnya tidak bisa melawan kabel baja itu. Lihat musuh sedang mengayunkan tali baja biar turun. 47 hanya bisa harus keluarkan senjata biar lawan samanya. Terusnya tembakan yang ditembak dengan benar. Menyebabkan musuh di atas kabel ditembak jatuh. Tapi pasukan musuh terlalu banyak. Bahkan jika 47 mencoba yang terbaik untuk menggunakan semua keahliannya, dia tidak dapat mengalahkan mereka. Ayah Katia terkena peluru sekarang. Dia tidak ingin terlibat dengan putrinya, jadi dia memilih untuk menyerah. Tidak ada jalan lain. 47 hanya bisa membawa pergi Katia. Peter ditangkap ke markas sindikat. John karena bisa mendapatkan data percobaan. Menyuntiknya dengan obat khusus. Ramuan ini akan menyiksanya. Ini seperti disiksa. Peter masih menolak menyerahkan datanya. Bos hanya harus mengambil tindakan secara pribadi. Mulai memaksanya. Tapi dia bertekad untuk tidak pernah menyerah. Dia tahu seberapa besar ambisi organisasi itu. Kalau saja biarkan dia mendapatkan data percobaan, maka dunia akan menghadapi bahaya. Pada saat itu, 47 berencana untuk menyelamatkan Peter. Meski keamanan gedung markas Singapura seperti sangkar besi. Kemudian temukan pintu masuk dari atas. Katia menerbangkan helikopter tepat di atas atap. Kemudian 47 menyamar sebagai anggota pemadam kebakaran. Tapi Katia saat ini dengan sukses bisa kontrol kemampuannya. Kemampuan bertarungnya segera menjadi sangat kuat. Saat ini, bos khawatir sejenak. Dengan cepat minta bawahan menjaga lantai lainnya. Tapu 47 telat nunggu dari lama.
Tapi sayangnya, beberapa peluru dikendalikan oleh John. Kemudian mereka berdua terus bertarung. Tetapi John memiliki baju besi Titan yang ditanamkan di tubuhnya. Jadi meremehkan 47. 47 melihat bahwa John dapat menghentikan semua pelurunya agar tidak ditembakkan. Dasarnya tidak bisa kalahkannya dengan mudah. Sebaliknya, dia berulang kali terpojok olehnya. Tetapi pada saat John memecahkan tembok, kabel di dalam tembok terlepas. John sekarang karena dia memiliki kemenangan yang pasti, segera mulai membuat lelucon 47. 47 mengambil kesempatan yang John tidak perhatikan dan langsung mencabut kabel listrik di dinding. Lalu gunakan itu untuk melingkari leher John. John sangat cepat tersengat listrik sampai mati. Sekarang, tidak ada yang menghalangi mereka. 47 dan Katia perlahan keluar. Langsung naik ke rooftop. Di sepanjang jalan melenyapkan yang menghalangi. Tapi helikopter bos sudah mengudara. Peter lihat Katia telah dewasa. Dalam sukacita. Lalu keluar untuk mengambil bom 47 dan berikan padanya. Langsung menekan detonator. Helikopter itu meledak di udara. Sebenarnya Peter selalu menjadi target 47. Bahkan Katia juga menjadi sasarannya. Tapi pada dasarnya 47 tidak tega berurusan dengan mereka. Hanya karena dia tersentuh oleh mereka. Akhir film. Salinan 47 telah muncul. Ternyata masalah di antara kalian berdua belum selesai. Code 47 telah menjadi game yang diadaptasi dari film ini. Di dalam game, kemampuan pemulihan karakter sangat tinggi. Kepala botak ikonik. 2 tangan 2 senjata perak. Penggemar film action pasti tidak akan melewatkannya. Film kita sampai sini. Kalau suka, tekan tombol like dan follow aku. Sampai jumpa lagi.